Saya pernah menyaksikan pengunjung sini kesurupan nona Belanda gitu kan. Nona Belanda ya emang umurnya udah ratusan tahun. Saya pernah melihat sekelompok perempuan yang sangat cantik pada saat itu memakai gaun Belanda. Saya tuh kalau ada anak kecil ke situ nangis terus. Kalau bisa anak kecil jangan masuk. Di situ tuh sepi, cuman kayak di belakang dia tuh ada sosok anak kecil, cuman kayak rangka-rangka tulang doang, terus warnanya hijau di samping percis belakang kakak saya. Fenomena gaib bagi sebagian orang kerap disikapi skeptis, tapi tetap membuat bulu kuduk merinding. Keberadaan makhluk halus tak bisa dipungkiri, sekaligus membuat rasa penasaran. Saya, Rudi Kawilara, akan mengajak Anda, hanya Anda yang bernyali besar, untuk ikut dalam perjalanan saya di Masih Dunia Lain. Museum Fathahillah dibangun pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Pada awalnya, bangunan ini berfungsi sebagai staduis atau balai kota dan sudah beberapa kali berubah fungsinya hingga akhirnya pada tahun 1974 ditetapkan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Di balik kemegahan bangunan Museum Fathahillah, tepat di halaman belakang, tersimpan kisah tragis pembantaian etnis Cina pada tahun 1740 yang menelan korban jiwa lebih dari 10.000 orang. Kenangan akan kekejaman penjajah Belanda yang memperlakukan para tahanan dalam penjara dengan tidak manusiawi, seakan menuntun kita kepada mimpi buruk yang telah mereka alami. Dan lukisan-lukisan yang terpasang kokoh di dinding bangunan seolah menatap tajam setiap langkah pengunjung untuk memberikan pesan dari masa lalu yang belum sempat tersampaikan. Keheningan dan kelembaban udara yang berasal dari ruangan-ruangan tersebut menambah kuat kesan mistis yang menyelimuti Museum Fathahillah. Terdapat ruangan yang diyakini mempunyai aktivitas gaib tertinggi dibanding ruangan lainnya. Museum Fathahillah dan segala ceritanya menjadi bagian dari kehidupan kota Jakarta yang tak akan pernah mati. Malam ini, saya berada di Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah. Sebuah tempat yang menyimpan benda-benda bersejarah yang berumur hingga ratusan tahun. Banyak mitos yang berkembang bahwa benda yang berumur ratusan tahun menyimpan kekuatan gaib. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Saudara Indra, seorang yang bernyali besar untuk membuktikan mitos tersebut. Mas Indra, apa yang Mas Indra ketahui mengenai museum yang bersejarah ini? Yang saya ketahui tentang museum sejarah ini yaitu tempat penjara pejuang Indonesia yang dipenjarakan di bawah tanah. Apa persiapan Mas Indra untuk mengikuti uji nyali di museum yang bersejarah ini? Ya, yakin dengan dan doa. Baiklah,
Sekarang kita akan menemui seorang narasumber. Beliau adalah penjaga museum sejarah ini. Selamat malam. Malam. Pak Kasirun. Ya, betul. Perkenalkan, ini peserta uji nyali kita, Saudara Indra. Pak Kasirun, kami ingin mengetahui tempat-tempat cerita dan sejarah dari gedung ini. Boleh? Boleh Bapak tunjukkan kepada kami? Boleh. Ayo. Baik, Pak. Baik. Sana ada sebuah penjara wanita arah sebelah barat. Bisa kita lihat? Baik, akan saya tunjukkan, yaitu bahwa penjara di sana awalnya memang sebagai ruang di mana kalau orang masuk ke penjara di sel kriminal ini mengalami kegoncangan jiwa. Ya, ini salah satu ruang yang menuju ke ruang penjara wanita. Silahkan melihat. Gimana? Ya, Ruang sempit sekali ya. Sempit untuk sekali ya. ukuran 100 orang. Ya, sedangkan mungkin 10 orang pun sudah pengap, apalagi ditimbulkan kalau musim hujan, airnya banyak bisa dilihat ya. Berdiri mentok kepala, duduk basah, penyakit timbul sehingga banyak terjadi meninggal di dalam. Bisa tunjukkan lagi, Pak? Baik, akan saya tunjukkan lagi yang disebut sel kriminal. Di sana ada 5 pintu karena sel abad 17, 18, 19 tidak seperti sel seperti abad-abad sekarang. Ya, inilah yang disebut sel kriminal abad 17, 18. Ada 5 pintu di barisan ini. Bisa kita lihat, Pak? Coba kita lihat ke dalam. Inilah salah satu ruangnya, dan ini besi-besi yang sebagai beban untuk kaki. Bisa kita lihat ruang sebesar ini ada 5 pintu, pernah mengalami lebih dari 300. Satu pintu? Atau 5 pintu. Berarti satu pintu 60 orang? Ya, sehingga banyak yang terjangkit penyakit di ruangan ini karena membuang hajat yang tidak jelas, makan juga mungkin tidak jelas, sehingga banyak yang sebelum diproses ke meja pengadilan 75-85% banyak sudah meninggal di area sini. Sekarang bisa kita ke lokasi yang lain, Pak? Ya, baik, ada lagi. Salah satu ada lokasi tempat eksekusi dan ada lokasi tempat sidang. Kita ke atas. Mari kita ke atas. Ini balkon ya, Pak? Ya, ini yang disebut balkon, salah satu pintunya. Jadi balkon ini pada masa itu tempat khusus, yaitu pada acara eksekusi akan dilakukan, para pejabat tinggi Dewan Keadilan berkumpul di sini untuk menyaksikan di depan halaman gedung ini dalam rangka acara eksekusi, baik hukuman gantung, hukuman tembak ataupun hukuman pancung. Jadi, Pak, setelah kita tahu sekian banyak areal di gedung sejarah ini, begitu banyaknya pembantaian seperti banjir darah di bawah halaman belakang, kita bisa tahu, Pak, alat-alat yang digunakan pada masa itu dan sekarang menjadi pameran mungkin. Bisa diletakkan di mana di areal gedung ini? Kebetulan diletakkan ada di ruang sebelah kiri saya, ya, yaitu ruang di mana dulu sebagai tempat pengadilan, ruang rapat. Disitulah ada pedang yang dulu untuk mengeksekusi orang, untuk memotong orang, memenggal orang, itu pedang eksekusi. Di sebelah sana? Sebelah kiri. Ya, inilah pedang yang dulu digunakan sebagai alat eksekusi yang dibuat dari unsur logam, tentunya dengan jangka waktu abad 17, 18, 19 tentunya sudah banyak, lebih dari puluhan sebagai memancung korban. Baiklah, Pak Kasirun, terima kasih atas penjelasan Bapak mengenai areal museum bersejarah ini. Baiklah, kita sudah mendengar semua keterangan dari narasumber bahwa di lokasi inilah tersimpan benda-benda keramat yang mempunyai sejarah cukup memilukan, seperti pedang keramat ini. Wah, pedang. Saudara Indra, apakah Anda masih yakin untuk ikut tetap mengikuti uji nyali ini? Yakin.
Kalau begitu, mari. Uji nyali akan dilaksanakan dalam 2 malam di tempat ini. Anda kami tugaskan untuk merasakan hal-hal kekuatan gaib yang menjadi penunggu di tempat ini. Sambil menunggu, Anda boleh melakukan apa saja. Kami juga sudah mempersiapkan perbekalan untuk Anda. Juga sebatang lilin. Karena ini akan menjadi satu-satunya sumber cahaya untuk Anda dalam uji nyali malam pertama ini. Kami sudah tempatkan beberapa kamera untuk Anda. Di sana, juga di sana. Dan kami sarankan agar Anda tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Karena kami tidak menjamin keamanan Anda apabila Anda bergerak di luar jangkauan kamera kami. Seandainya ada hal yang terjadi dan Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silakan Anda melambaikan tangan kepada kamera kami. Kru kami akan segera menghampiri Anda. Kami juga menambahkan sebuah helm berkamera agar kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Silakan. Saya akan menyalakan sumber cahaya Anda. Bunyi gong sudah terdengar. Saatnya uji nyali akan dimulai. Saya ucapkan, Mas Indra, selamat beruji nyali. Pemirsa, pengalaman apakah yang akan dialami peserta uji nyali kita pada malam pertama ini? Saksikan terus Mas Dunia Live. Suara tangis bayi kan? Iya. Dengar nggak? Iya. Tadi ada suara tangis bayi dan itu memang kalau misalnya si jin itu cukup energinya, dia bisa mengeluarkan visual audio seperti yang tadi.
gerak. Iya, poltergeist. Gerak itu. Ya, tadi gerak nih. Geraknya banyak itu. Iya, tadi. Kok dia nggak ngerasa ya? Yang lihat Dia lagi fokus ke Padahal bawah. matanya ke depan persis. Ke bawah deh. Mukanya ngeliatnya ke depan. Ini mungkin kanan kursi ya, enggak ya? Gerak lagi. Ini kelihatan. Gerak lagi. Iya. Nah. Tuh, nggak ngeliat lagi pesertanya. Iya. Tenaganya sudah mulai lebih besar, dia sudah bisa mengikat yang lebih berat lagi. Itu kayu ya? Kayu. Dan itu berat kan, Pak? Berat kayu. Ya, lumayan lah. Lebih berat dari ini kan, dari tadi yang Kalau itu kan akrilik, itu kayu. Iya, satu akrilik. Pemirsa, sesaat lagi pagi akan menjelang. Saatnya uji nyali malam pertama ini akan segera kita akhiri. Sekarang kita akan menghampiri peserta uji nyali. Silakan berdiri, Saudara Indra. Mas Indra, uji nyali pada malam pertama ini sudah selesai. Bisa Mas Indra ceritakan pengalaman apa yang Anda rasakan pada malam ini? Yang pertama, suasana awalnya emang agak dingin, dengan sejuk. Dan gue juga ada bayangan. Bayangan? Dari sudut? Dari sudut sana masuk ke ruang yang pintu itu. Ada lagi? Ya cuma ada suara-suara orang jalan aja di belakang sama di sini. Baiklah. Di monitor kamera kami juga melihat beberapa penampakan. Di malam kedua nanti kita akan lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi.
Pemirsa, tetap di sini di Masih Dunia Lain. Mas Indra, Ya. kita akan melihat tayangan ulang di uji nyali malam yang pertama. Mas Indra bisa ceritakan sesaat Mas Indra bergumam dingin. Kenapa? Ya pada saat itu waktu saya ada dalam itu saya merasakan ada hawa dingin dan dicampur dengan hawa panas. Kita juga mendengar di monitor ada suara anak kecil seperti bayi. Mas Indra dengar? Ya saya dengar itu ketika itu emang ada suara anak kecil menangis. Boleh digedein nggak suara bayi itu? Ada sedikit ketakutan atau apa? Ya kalau merasa takut pasti manusia pasti ada rasa takut. Itu sebetulnya secara psikologis ini peserta itu Mas Indra itu sudah mulai merasa dirinya tidak stabil, mulai merasa dia itu ada perasaan seram, spooky dan sebagainya. Dan itu perasaan-perasaan semacam begitu akan memicu pergerakan kimia di tubuh. Dan adrenalin jadi naik, kemudian energi akan terkeluar banyak. Nah, energi itu yang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk itu tadi untuk bisa menjadi kuat. Dan kelebihannya makhluk di sini, dia bisa menyatukan energinya sehingga dia bisa membentuk energi yang lebih besar untuk mampu menggerakkan benda seperti ini. Mungkin bisa lihat ya, ini Mas Indra ya. Iya. Nah, kita ulang. Ya. Lihat nggak? Iya. Ini bergerak kan? Lihat nggak? Iya. Oh kalau untuk dia dari dalam itu enggak ngelihat. Iya. Nah, ketika Mas Indra melihat ke sini ke sketsa, apa yang Mas Indra rasakan waktu itu? Ya rasa sih, ya rasa ada rasa deg-degan Iya. gitu. Iya, ada rasa deg-degan kan? Iya. Ada perasaan grogi, ada perasaan apa itu di situ? Iya. Apa tuh? Terus kita membayangkan sesuatu. Nah, itu akan semakin memperkuat energi yang keluar dan sehingga tadi kan benda kecil ya. Iya. Tadi benda kecil yang dia bisa gerakan. Nah, sekarang benda yang lebih besar lagi yang dia bisa gerakan. Karena energi yang keluarnya itu lebih besar lagi. Nah, seperti ini nih contohnya. Tuh, agak jauh sekarang. Terlihat ya. Itu kayu. Lumayan cukup ada bobotnya gitu. Iya. Pandangan lagi ke sini kan. Tapi sebelumnya Mas Indra pandangannya ke sini. Ke arah sketsel di sini dan merasa ada sesuatu kan di situ. Iya. Dan merasa ada sesuatu di situ. Dan itu akan memicu perasaan seramnya makin muncul, ketakutan itu makin muncul. Terus satu lagi Mas Indra. Kemarin sempat memberitahu bahwa melihat sosok peti nih sepertinya. Petinya seperti apa? Kalau seperti itu kayaknya saya nggak melihat. Akhirnya saya juga. Boleh kita lihat dulu ya, kita play dulu. Nggak, kalau ini nggak nyebut. Itu yang ngomong siapa? Ya, saya juga nggak tahu dah. Kalau itu saya ngomong nggak. Jadi Mas Indra tidak mengaku itu suara Mas Indra gitu? Tidak. Nggak ngerasa. Ya, nggak ngerasa itu suara Mas Indra ya. Ya memang kalau pada tingkatan psikologis tertentu, itu kadang-kadang kita suka mengeluarkan suara dari alam bawah sadar kita. Mas Indra, Anda siap untuk ikut uji nyali malam yang kedua? Siap. Pemirsa, sesaat lagi saat tengah malam menjelang, kita akan antarkan peserta uji nyali kita untuk melaksanakan uji nyali malam yang kedua.
Mas Indra, Anda tetap yakin untuk ikut uji nyali ini? Yakin, tetap yakin. Sama seperti malam sebelumnya, kebesaran nyali Anda akan diuji di tempat ini. Dan kami ingatkan, perbekalan Anda sudah kami siapkan. Kamera dan mikrofon sudah kami tempatkan. Sehingga kami dapat terus memonitor pergerakan dan suara Anda dari kejauhan. Kami juga menambahkan sebuah helm berkamera agar kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Lilin ini akan menjadi satu-satunya sumber cahaya untuk Anda pada uji nyali malam kedua ini. Bunyi gong sudah terdengar. Saatnya uji nyali akan dimulai. Saya ucapkan, selamat beruji nyali. Ada sesuatu nih ada di depan kamera atau yang main kamera? Enggak, di depannya. Di depannya. Ini mengganggu fokusnya. Ini kan fokusnya otomatis nih. Jadi mungkin ada kegiatan yang mengganggu di depan kamera ini sehingga blurring. Nah, blurring lagi sekarang nih. Blurring lagi. Terus-terusan ya? Iya. Ini lebih banyak. Frekuensinya jadi lebih banyak. Bayangan apaan tuh lewat? Barusan peserta ngomong apa tuh? Ada apa katanya? Bayangan. Ada bayangan. Loh. Kursinya goyang. Kursinya goyang.
pintu ada. Iya, iya. Tadi ada. Oh iya, siapa? Iya. Ada yang negur mungkin kan? Ya mungkin saja. Karena ini blurringnya tuh, frekuensi blurringnya terus. Berarti kegiatan di depan kamera ini luar biasa sekarang. Bangkunya goyang lagi. Oh iya. Bangkunya goyang lagi, Pak. Iya. Dia nggak ngelihat ya. Kang Diki, sayang sepertinya waktu kita sudah usai. Pemirsa, waktu yang disediakan telah habis. Dan sepertinya peserta kita mampu untuk melewati tantangan uji nyali pada malam kedua ini. Mari kita hampiri dan kita tanyakan, apakah yang dirasakannya pada malam ini. Boleh. Waktu uji nyali Anda sudah selesai. Di malam yang kedua ini, apakah lebih berat dari malam yang sebelumnya? Ya, lebih berat malam pertama. Lebih berat malam pertama maksudnya? Iya. Bisa ceritakan kepada kami hal-hal yang dialami pada malam ini? Kalau pada malam hari ini ada suatu benda yang jatuh di dan ya cuma ya itu bayang-bayangan aja. Tadi Mas Indra sempat mengatakan siapa? Itu pada siapa? Nah, mendengar ada ketukan pintu dari depan. Dari ruangan? Dari ruangan sebelah. Di monitor kita menangkap kursi itu bergerak. Ya, bergerak. Mas Indra tidak melihat atau merasakan mendengar suara itu? Kalau suara ya ketak-ketek gitulah. Iya. Itu sebetulnya kursi ini bergerak dan beberapa kali berulang-ulang. Dan setelah itu di monitor di sana, itu blurring, blurring, dan blurring. Kang Diki, bisa jelaskan tentang fenomena yang kita lihat di monitor, fenomena gaib di ruangan ini, dan yang mungkin dirasakan oleh Mas Indra dengan cerita sejarah tentang arwah-arwah di gedung sejarah ini.
sebetulnya yang namanya arwah itu sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan manusia. Tidak ada yang namanya arwah penasaran itu, tidak ada. Yang ada adalah jin yang menyamar sebagai arwah-arwah penasaran itu. Bisa sebagai orang-orang Belanda seperti yang ada di sini, atau bisa seperti bayi yang kemarin seperti didengar itu, atau seperti noni-noni Belanda. Nah, itu semua bisa dimunculkan secara visualisasi atau secara audio melalui otak kita. Sinyalnya dimasukkan ke otak kita. Tetapi kalau energi mereka sudah cukup kuat, tidak menutup kemungkinan kalau kamera pun bisa menangkap itu. Gimana perasaan Mas Indra sekarang? Ya, saya agak lega, sudah bisa. Dan sekali lagi, jin tidak akan bisa membunuh Mas Indra. Mencekik itu tidak bisa. Dan tidak bisa pula mencelakakan Mas Indra. Cuma bisa menakut-nakuti saja. Cukup takut juga tapi ya? Ya, lumayan takut sih. Ya. Rasanya cukup seru juga pengalaman uji nyali Anda. Dan karena Anda telah berhasil menyelesaikan uji nyali pada 2 malam penuh, maka Anda berhak mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 2 juta rupiah. Tapi yang terpenting, kami nyatakan Anda sebagai orang yang benar-benar bernyali besar. Rahasia dunia memang kuasa yang di atas. Pengalaman peserta uji nyali kita kali ini menunjukkan bahwa selain dunia manusia, ada juga dunia gaib. Jika Anda bernyali besar, ikuti perjalanan saya, Rudi Kawilarang, di Masih Dunia Lain.